Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih pada teman-teman media yang menyempatkan waktunya untuk respon pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat berbuka puasa tadi ya. Ini adalah bulan yang baik untuk kita semua, terutama kami yang beragama Muslim. Mudah-mudahan di bulan ini amal ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain-lainnya mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, yang sedang kehilangan arah atau ke jalan yang salah semoga dikembalikan pada jalan yang benar. Amin. Dan semoga yang bertikai diberikan hati yang lembut untuk bisa berdamai. Bukan untuk yang ini saja, ini untuk semua. Kita tahu kalian juga punya permasalahan yang sama. Pada hari ini adalah Ibu Amalia yang sebelumnya saya sudah melakukan respon bahwa Ibu Amalia ini adalah istri dari seorang BP yang telah melakukan pernikahan siri pada tahun 2018 dan telah dikaruniai seorang putri yang berusia 2 tahun, dan sekarang Ibu Amalia sudah dan telah mengandung anak yang kedua. Alhamdulillah sudah memasuki kandungan 7 bulan, dan menurut perkiraan dokter bahwa jabang bayinya adalah laki-laki. Saya minta doa semoga sehat, baik ibunya maupun anaknya. Nah, untuk lebih lanjut mungkin ini ada satu hal yang harus kami luruskan tentang simpang siurnya berita di media tentang kenapa kita melakukan gugatan hak nafkah anak dan asal usul. Jadi setelah sidang kemarin ada hal yang harus diluruskan, yaitu pihak kita tidak lagi mempermasalahkan tentang perkawinan ini karena memang sudah diakhiri dengan telah diucapkannya ikrar tarat. Tapi yang harus kita perjuangkan adalah tentang asal usul anak, terutama mungkin kedepannya mengenai atau berkaitan dengan hak administrasinya, karena untuk ke depan harus ada tentunya nama bapak dalam akte kelahiran maupun dalam surat-surat yang lainnya. Nah, ini untuk lebih lanjut lagi, karena kemarin sih ada beberapa ini Ibu Amalianya harus hadir dong, takutnya hoax dan lain-lain. Mungkin ada hal-hal yang harus disampaikan oleh Ibu Amalia. Saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di sini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin perlu diketahui dan dipahami bersama oleh kita semua, dan tentu oleh hati nurani Mas Bambang. Izinkan saya, Mas Bambang, izinkan saya untuk mengingatkan kembali mengenai janji yang Mas Bambang sampaikan kepada saya secara lisan pada tanggal 27 Desember 2020. Dan kemudian beliau juga mengirimkan WhatsApp berupa soft file yang berisi dengan janji-janjinya beberapa hari kemudian kepada saya. Pada tanggal tersebut kami bersepakat untuk bercerai secara baik-baik, dan beliau berjanji akan tetap menjaga kepentingan anak-anaknya. Sekali lagi saya kutip, ini adalah kalimat beliau, saya akan menjaga kepentingan anak-anak. Di antaranya adalah yang pertama, sebagai seorang ayah, beliau akan tetap memberikan nafkah lahir materi sebesar sekian rupiah setiap bulannya. Kemudian yang kedua, beliau akan menemui anaknya setiap 1 bulan sekali dan melakukan video call 2 minggu sekali. Yang ketiga, beliau akan menanggung biaya persalinan yang akan diberikan kepada saya pada bulan Mei 2021. Dan yang keempat, beliau akan menanggung biaya sekolah anak-anak sampai dewasa. Seberjalannya waktu, beliau hanya melakukan transfer bulanan saja yang dikirimkan melalui rekening Mbak Tribuana Tunggadewi. Sedangkan untuk janji-janji lainnya belum beliau tepati, terutama mengenai janji yang memiliki efek langsung terhadap psikis Anjani
anak yang sudah ada dan sudah mengenal ayahnya. Berbagai upaya kami lakukan secara persuasif untuk mengajak beliau bermusyawarah kembali, baik melalui pejabat-pejabat di Persija ataupun surat secara pribadi ataupun surat melalui pengacara. Namun tidak mendapatkan respon yang positif. Pada dasarnya gugatan ini dilayangkan semata-mata semua untuk kepentingan anak-anak dan sesungguhnya untuk memberikan kesadaran atau menggugah hati nurani Mas Bambang sebagai seorang ayah untuk bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Dan tentu hal itu mengacu kepada janji-janji beliau yang belum beliau tepati seluruhnya. Pernikahan di antara saya dan Mas Bambang sudah berakhir ataupun bercerai ya. Jadi sudah tidak ada urusan apapun juga antara saya dengan beliau secara personal. Yang tersisa hanyalah tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang tua. Saya sebagai ibu kepada Anjani dan Adan Janin, kemudian Mas Bambang sebagai bapak kepada Anjani dan Janin. Jadi tidak perlu berdalih bahwa ini adalah pernikahan dari secara agama, secara hukum ataupun istilah apapun. Ini mengenai hati nurani kita sebagai orang tua untuk bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Kemudian saya sendiri berharap ataupun berharap Mas Bambang ya mau menyadari tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dan beliau sebagai muslim menepati janjinya kepada kami ataupun kepada anaknya ya terutama ya. Kalau saya di sini hanya sebagai ibu saja yang memperjuangkan hak anak-anak. Dan adapun sanggahan ataupun bantahan yang dilakukan oleh pengacara melalui pengacara beliau itu menjadi hak mereka. Dan mungkin ini juga menjadi salah satu upaya beliau untuk melegalkan dirinya sebagai seorang ayah yang tidak perlu bertanggung jawab terhadap anaknya secara hukum. Namun kami masih memiliki prasangka yang baik ya, kepada beliau bahwa beliau adalah seorang ayah yang memiliki akhlak yang baik, bertanggung jawab dan bisa menepati janji-janjinya. Adapun permohonan kami terhadap hak asal-usul anak, hal itu dilakukan untuk kepentingan administrasi anak-anak di masa mendatang. Dan tentu ini merupakan bagian dari hak mereka sebagai anak bangsa Indonesia. Dan satu lagi yang perlu saya sampaikan, Mas Bambang adalah seorang public figur, seorang public speaker, motivator yang selalu mengajak masyarakat kepada hal-hal yang positif dan bertanggung jawab. Ayo kita doakan sama-sama semoga Mas Bambang bisa menepati janji-janjinya kepada Anjani dan Janin dan juga bisa bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian lewat pembina Persija saat itu Pak Ardi juga berusaha sebenarnya karena dia tahu saya memang nggak mau bawa ini ke ranah publik tadinya kan, karena saya masih menjaga nama beliau lah, tapi tidak ada respon. Kemudian saya juga sudah berkirim surat, saat itu kan beliau masih bekerja ya di Persija, jadi kita berkirim surat ke Presiden Persija, kemudian ke Pak Ferry juga, tapi belum, tidak ada respon ya, mungkin memang itu yang terbaik bagi mereka ya, kita nggak tahu juga ya. Mbak, berarti anak udah ada 2 ya sama BP ya? 1, kalau yang sudah ada, yang 2 yang di dalam kandungan. Ya. Yang pertama seperti apa hubungannya sama ayah? Karena Kalau ketemu sering atau sudah? dulu sih sering ketemu, kalau memang lagi bisa ketemu ya ketemu, tapi selama pandemi emang agak jarang gitu. Tapi kalau semenjak bercerai sudah tidak ada komunikasi lagi dengan anak. Artinya secara sudah mengaku ya bahwa itu anaknya dia dan ada pernikahan. Kalau dulu iya, kalau sekarang kan saya kurang tahu ya. Kak, maaf sebelum, tapi kenapa memilih untuk maaf nikah siri, kenapa tidak pernah untuk diusahakan secara negara juga? Itu memang kesepakatan kami sih ya berdua untuk kalau ya untuk menjaga aja sih hal-hal yang maksudnya yang namanya kalau keramaian itu kan nggak nyaman kita kan, itu aja. Awalnya gimana Mbak bisa ketemu BP terus mau jadi istri siri? Oh itu udah selesai kan. Pokoknya intinya saya sama dia udah nggak ada urusan apa-apa, sudah bercerai dan ya qadrullah gitu, maksudnya menikah dan kemudian bercerai. Mbak, maaf kalau boleh tahu nafkah yang dijanjikan Mas BP berapa ya, dan terakhir kapan, jumlahnya juga berapa?
Iya, di bawah 10 juta lah pokoknya. Terakhir terima nafkah Terakhir bulan Februari ya. tahun ini, Februari tahun ini. Iya. Ya, Februari. Berarti dari situ nggak ada lagi. Februari atau sorry, Maret tanggal 15. 15 Iya, Maret. Terakhir Maret tanggal 15. 2000. Tapi tutup 2021. komunikasi nggak sih? Tutup komunikasi nggak sih? Iya, tutup komunikasi. Oke. Terakhir komunikasi saya bulan Januari. Berarti beliau nggak pernah nanya Nggak anak pernah. yang ada di kandungnya. Iya, jadi sebenarnya gugatan ini muncul karena beliau tidak menepati janjinya. Oke. Gitu. Kan kita pisah baik-baik, Heeh. udah sepakat. Dan dia akan tetap menjaga kepentingan anak-anak. Tapi setelah itu dia cuma transfer aja gitu. Sementara kan anaknya udah kenal ayahnya. Dan kalau saya sih pegangannya gini, kita muslim harus tepati janji sih, gitu aja gitu. Jadi mungkin gini, sedikit tambahan dari saya bahwa untuk mendidik seorang anak itu bukan hanya materi ya, tapi komunikasi yang baik dengan ayahnya, bimbingan yang baik dengan ayahnya, secara psikologis juga kan sekarang anaknya kasihan juga kan kalau misalnya lihat beliau di TV atau apa kan nanyain juga gitu. Itu yang harus disikapi, itu yang harus dipikirkan oleh beliau sehingga harusnya sih walaupun memang idealnya kalau memang sudah bercerai juga untuk kepentingan anak ya harus sama-sama seharusnya gitu. Itu aja sih mungkin yang diperjuangkan. Mbak Amalia, maaf, hubungan dengan Tribuana bagaimana? Kalau saya nggak kenal sama beliau. Nggak kenal sama Iya, sekali. memang waktu itu Mas Bambang pernah bilang, ya keluarga aku sama Mbak ya keluarga aku sama Mbak gitu. Jadi memang saya tidak pernah mencampuri urusan pribadi. Oh, nggak pernah ditemukan. Pada saat menikah waktu itu berarti tanpa seizin Saya Tribuana kurang atau? paham ya, kan itu personalnya Mas Bambang. Oke. Ya. Cukup ya? Cukup. Kasihan juga soalnya udah keburu malam nanti. Ya, segitu mungkin. Makasih banyak ya. Untuk hari ini saya minta doanya semua semoga bisa masalah ini mendapatkan jalan yang terbaik untuk semuanya. Assalamualaikum Satu warahmatullahi lagi, wabarakatuh. itu kan Mbak BP mempertanyakan tuh apa anak dalam kandungannya itu gimana mungkin Mbak pada saat cerai. Emang udah hamil atau seperti apa? Oh iya, memang ini rencananya kita programkan. Memang pengen anak laki-laki. Maksudnya diprogramkan tuh gini. Saat itu Mas Bambang asupannya apa, saya asupannya apa, kemudian pada saat waktu untuk pembuahannya itu kita programkan. Tapi memang kodrolo ya kita ada hal-hal yang prinsip yang memang kita bercerai 3 bulan kemudian gitu. Udah ya? Yuk. Maksud kalau dia